Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Andini Putri Larasati dari perwakilan kelompok kedua. Kami akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Buat teman-teman yang nggak tahu, apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, agama, ras, dan status sosial. Setiap manusia pasti mempunyai hak-hak dasar dalam kehidupannya. Dan hak-hak dasar itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Selain itu, hak dasar tersebut juga sudah diakui secara universal. Hak-hak dasar tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia. Dengan adanya hak asasi manusia ini, setiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum, sehingga manusia bisa terlindungi dari berbagai macam tindak kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan sebagainya. Itu dia pendapat hak asasi manusia dari kita kelompok 2. Mari kita cari pendapat-pendapat lain dari mahasiswa Universitas Bhayangkara yuk. Halo Kak, perkenalin nama aku Ardrana Dalmira. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3. Di sini aku mau minta waktu Kakak untuk wawancara terkait hak asasi manusia. Sebelumnya boleh kenalan dulu. Nama Kakak siapa? Boleh, nama aku Sabhira Dea Carolina. Kebetulan aku juga mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Kebetulan aku semester 7 sekarang. Dosen PA aku Pak Adin, kalau tahu Imaduddin. Aku pernah menjabat juga sebagai bendahara 2 di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Namun sekarang aku udah demis gitu. Baru 2 bulan lalu lah aku demis. Sekarang jadi kamu bisa tulis di situ nanti demisioner Badan Eksekutif Mahasiswa Bendahara 2 Fakultas Ilmu Komunikasi periode 2021-2022. Nggak sih pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan kampus ini? Menurut aku sih ya kita bisa lihat sendiri, maksudnya pelanggaran HAM tersebut secara tidak langsung memang ada. Cuma HAM itu kan menurut kita semua itu sebenarnya berat gitu. Ketika kita ingin protes tentang hak asasi manusia, kita melek tentang masalah-masalah yang berbau HAM, pasti itu udah diurus pun ada. Semisal kalian tahu di pengurusan BEM Fikom itu sendiri, dia mengurus semua hak asasi manusia. Juga ada permasalahan-permasalahan di kampus, itu juga teman-teman BEM itu juga mengurusi itu. Terus teman-teman BEM Universitas atau BEM KM keluarga mahasiswa pun mereka juga sebenarnya ada melek akan hal tersebut. Kita bisa tahu mungkin dari sana gitu loh, gambaran keluh kesah mahasiswa di dalam kampus itu, baik mahasiswa di dalam kampus maupun mahasiswa sedang berada di luar kampus, itu sebenarnya ada, cuma kita belum tahu aja bentuknya itu seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa untuk orang-orang yang melanggar HAM tersebut. Lalu perihal masalah-masalah HAM ini sudah ada yang mengurusi sebenarnya. Kita pun sudah mengikuti ya seminar atau apapun kegiatan yang berbau HAM tersebut gitu, agar masalah-masalah kayak gini, masalah-masalah yang berbau HAM tidak terjadi di kampus. Intinya aku sih kurang tahu, cuma kalian nanti boleh tanya ke Badan Eksekutif Mahasiswa Bhayangkara itu sendiri atau Fikom itu sendiri. Menurut Kakak, peran mahasiswa dalam membela hak asasi manusia itu seperti apa sih? Peran mahasiswa itu sendiri dalam membela hak asasi manusia, menurut aku yang pertama yang paling penting itu membela hak asasi manusia dalam dirinya sendiri. Gimana dia sudah menjalankan peraturan-peraturan di kampus, lalu ketika dia ingin mengetahui tentang hak asasi manusia dalam temannya ataupun lingkup organisasinya, dia sendiri yang sudah memilih untuk
bertanggung jawab lebih atas inginnya dia mengetahui penyelewengan hak asasi manusia di dalam diri orang lain gitu. Itu menurut aku sih berat. Cuma bagi teman-teman yang udah biasa ikut organisasi, terus ada seseorang yang menyalahgunakan hak asasi manusia, ya peran mahasiswa itu balik lagi penting gitu loh. Kalian harus tahu, maksudnya kalian tuh udah bukan lagi siswa yang cuma cuek antara kalian sendiri sama teman-teman kalian, tapi gimana kalian yang memanfaatkan nama mahasiswa kalian demi diri kalian, demi teman-teman kalian, demi kedepannya. Mungkin nanti juga kan kita nggak tahu gitu kalian akan menjadi seperti apa gitu. Sebenarnya aku sendiri kan itu BEM ya. Nah, dan aku itu sebenarnya juga badan pengurus harian. Ketika memang kalian dituntut untuk membela teman-teman kalian gitu, ya disitulah maksudnya kalian belajar gitu untuk menjadi dewasa pelan-pelan. Gitu sih menurut aku. Sebelumnya perkenalin, aku Ardrana Dalmira dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3. Aku ingin minta waktu kakaknya sebentar ya untuk wawancara. Sebelumnya mau kenalan dulu, namanya siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Resti dari semester dari semester 5 sama Fakultas Ilmu Komunikasi. Apa sih yang kakak ketahui tentang HAM dan apakah kakak sudah menerapkan kehidupan itu sehari-hari? Kalau tentang HAM ya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kan udah ada ketika kita sejak lahir ya, udah dianugerahi sama Tuhan kan ya. Terus juga hak asasi manusia ini mencakup kita dapat dihormati, dihargai, terus juga kita dilindungi secara hukum dan negara gitu kan ya. Terus juga mengenai udah diterapkan belum sih di dalam kehidupan sendiri? Udah, contohnya aku tuh bisa berpendapat bebas kayak gitu, tapi tanpa sumber juga, tanpa harus ada sumber yang resmi kayak gitu. Itu pendapat yang memang harus diterapkan oleh mahasiswa. Terus juga aku bisa memilih keyakinan aku sendiri tanpa campur tangan orang lain. Seberapa penting sih hak asasi manusia di kehidupan kakak, terutama di lingkungan kampus? Penting banget sih kalau misalkan dibilang penting atau enggak, penting banget itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu emang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau misalkan penting karena kita bisa menghargai sesama, kita bisa menghormati sesama, dan juga bisa rukun dengan sesama manusia, sesama mahasiswa, tanpa adanya tindakan atau permusuhan kayak gitu. Kita bisa damai walaupun kita punya pendapat berbeda-beda, tapi kita tetap rukun kayak gitu. Bagaimana sih peran mahasiswa dalam membela hak asasi manusia ini? Peran mahasiswa dalam hak asasi manusia, dalam menegakkan hak asasi manusia, bisa dengan, kalau misalkan ada tindakan yang memang melanggar hukum, kita bisa kritik dengan cara bisa bikin poster atau kita kritik dengan bikin artikel. Kalau misalkan tindakan-tindakan tersebut itu sangat merugikan banyak masyarakat gitu. Itu sih. Kira-kira ada nggak sih pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan kampus? Kalau dibilang ada, pasti ada ya, dari yang kecil hingga yang besar kayak gitu kan. Contohnya nih, pelanggaran hak asasi manusia itu secara sadar nggak sadar nih, kita kalau misalkan lagi bercanda gitu, kita menyinggung hati orang lain gitu. Terus juga sering banget nih kalau misalnya di mata kuliah gitu, kita disuruh pendapat, opini kayak gitu, kita berbeda dengan opini orang lain, berbeda dengan opini teman kita gitu. Kadang bisa menyinggung hati orang lain kayak gitu. Terus juga hak asasi manusia apalagi ya, kalau misalkan hak asasi manusia di luar kampus misalkan ya,
itu pernah ada yang masalah RKHUP gitu, itu merugikan banyak orang sih gitu. Jadi peran kita mahasiswa tuh bisa mengkritik gitu kalau misalkan kebijakan itu tuh melanggar atau merugikan banyak orang kayak gitu. Kita bisa mengkritiknya itu sebagai mahasiswa, emang kita harus kritis kayak gitu. Terus juga udah sih itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton penjelasan terkait hak asasi manusia dari kami kelompok 1. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya Andini Putri Larasati. Harusnya kita gak usah dikat, udah langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Andini Putri Larasati, perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 1. Gue ingetnya kelompok 2 mulu, Mak.